pukul 9:30 pagi. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan beberapa nasihat dari Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabih amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kembali di sini saya akan memberikan beberapa bimbingan terkait dengan pelaksanaan ibadah umroh kita. Insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umroh, berangkat pesawatnya itu tanggal 30 pukul 7.40 pagi, insya Allah. Dan pagi ini merupakan acara pembekalan manasik umroh yang ketiga. Jadi manasik umroh secara online Zoom ini merupakan rutinitas pada saat seseorang itu akan melaksanakan ibadah umroh bersama Abah. Dan ini merupakan manasik umroh yang ketiga online Zoom nanti insya Allah tanggal 19 Januari untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Abah juga mengundang untuk hadir di kantor PT Indocitra Tamasya. Insya Allah nanti jadwalnya akan Abah buat, materinya dan sebagainya. Dan untuk Bapak Ibu yang domisilinya di luar daerah, tidak perlu datang, tidak apa-apa, karena nanti ada manasik yang terakhir, yang kelima, yaitu di Hotel Sahid dekat bandara, gitu ya. Baik Bapak Ibu, sebelum dimulai, silahkan hatinya diniati karena Allah. Yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Semata-mata niatnya karena Allah, mengharapkan rahmat Allah, surga Allah, dan berharap agar Allah tidak menyiksa kepada kita. Kita berharap terhindar dari siksanya Allah. Pagi ini Abah akan menjelaskan yang pertama mengenai badal umroh. Jadi kemarin itu ada jamaah yang masih kurang paham, bahkan ada jamaah yang saat manasik yang kedua itu beliau tidak bisa hadir. Untuk itu sedikit Abah akan jelaskan mengenai badal umroh. Itu yang pertama. Yang kedua nanti dilanjut dengan praktek tawaf wada. Begitu juga penjelasannya dan lain sebagainya. Baik Bapak Ibu, karena waktunya supaya nanti bisa ada untuk bertanya, langsung saja Abah akan menjelaskan mengenai badal umroh. Jadi mengenai badal umroh, atau pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah haji, ada yang namanya badal haji. Jadi ada badal umroh, ada badal haji. Karena hukum-hukum dasar mengenai haji ini ya masuk juga ke umroh. Makanya tadi umpama seseorang ingin membadal umrohkan keluarganya atau bahkan orang lain, itu juga diperbolehkan. Berdasarkan ada dalam hadis riwayat Abu Daud halaman 1811 ya. Itu dari Ibni Abbas, Nabi pernah mendengar seseorang mengucapkan labbaik an subrumah. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu atas nama Subrumah. Nah, kemudian beliau Nabi bertanya, siapa Subrumah itu? Kemudian dia menjawab, Subrumah itu adalah saudaraku atau kerabatku. Kemudian Nabi bertanya, sudahkah engkau melaksanakan ibadah haji untuk dirimu? Dia menjawab, belum Nabi. Kemudian Nabi bersabda, hajilah untuk dirimu terlebih dahulu, kemudian berhajilah atas nama Subrumah. Nah ini dalilnya, bila seseorang ingin membadal hajikan atau membadal umrohkan, itu boleh. Dan untuk badal umroh, karena kita membicarakan mengenai badal umroh, umpamanya nanti pada saat Bapak Ibu setelah umroh selesai, insya Allah nanti kita berada di Mekah. Setelah selesai umroh, kemudian istirahat sehari, kemudian sesuai dengan paket
itu ada acara city tour mengunjungi kota-kota bersejarah di Mekah. Kemudian selepas itu kita pulangnya mampir ke Ji'rona untuk mengambil mikot. Nah, adapun bagi Bapak Ibu yang sehat, yang kuat, Abah sarankan bisa ikut badal umroh. Adapun umpamanya karena memang usianya sudah sepuh, berat untuk melaksanakannya, nah, itu jalan keluarnya adalah bisa menitipkan ke Abah bisa. Tinggal nanti disebutkan saja namanya, orang tuanya siapa umpamanya ya. Kenapa Abah memberikan arahan-arahan seperti itu? Mumpung yang dilakukan ini masalah ibadah khususnya di tanah suci, Abah mengingatkan apabila punya orang tua, kemudian barangkali punya anak yang sudah meninggal dan lain sebagainya, itu bisa dibadal umrohkan. Ya, kalau Bapak Ibu sanggup sendiri, alangkah baiknya dilaksanakan, boleh. Dan untuk acara badal umroh ini dari PT ICT itu memberikan waktu setelah umroh selesai, sehari setelah selesai, nah itu 1 kali. Jadi tidak perlu lagi biaya, dengan catatan dikerjakan sendiri. Ya. Nah, adapun umpama punya orang, punya keluarga yang sudah meninggal, umpamanya punya orang tua, ya. Orang tua kan ada 2 umpamanya sudah meninggal, sedangkan kesanggupannya umpamanya hanya sendiri, saya ingin membadal umrohkan bapak saya umpamanya. Kemudian besok-besok ini tidak sanggup umpamanya, ya boleh. Ya, dari sekarang dijadwalkan bisa melalui Ibu Nur. Ya bilang saja titip badal umroh, kemudian namanya siapa dan lain sebagainya. Atau barangkali tadi ya ada yang bertanya mengenai badal umroh ini, Abah, orang tua saya ini kan sudah haji dan umroh, apakah perlu dibadal umrohkan? Umpama ada yang bertanya seperti itu. Jawabannya, kalau Bapak Ibu memiliki rezeki, alangkah baiknya mumpung momennya ini mengenai umroh, ya, di sini jelas mengingatkan alangkah baiknya mengirim pahala untuk kedua orang tuanya. Tidak terbatas Bapak Ibu. Bapak Ibu umpamanya mau setiap tahun membadal umrohkan bapak ibunya yang sudah meninggal, boleh. Semakin Bapak Ibu sering membadal umrohkan, semakin besar pahala yang didapat oleh orang tuanya di akhirat. Sebagaimana umpama Bapak Ibu punya rezeki disisihkan, umpamanya ingin memiliki amal jariah untuk kedua orang tuanya, bisa menitipkan ke Abah misalnya, mewakafkan Al-Quran untuk ditempatkan di Masjidil Haram, itu juga bisa. Kenapa Abah sarankan seperti itu? Karena memang momennya ini sangat baik untuk mengingatkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sedang umroh, berarti kenapa tidak? Kalau punya rezeki, dimanfaatkan untuk mentransfer Bapak Ibu, orang tuanya sudah meninggal. Jadi kalau bahasa anak sekarang itu transfer pahala, ya. Karena tadi kalau punya orang tua, kemudian kita sebagai anak yang soleh mendoakan, kemudian juga menyiapkan amalan-amalan untuk kedua orang tuanya, itu nyambung, ya. Seperti itu. Itu mengenai badal umroh, ya. Oh iya, ada yang bertanya juga mengenai selain badal umroh itu mengenai Al-Quran yang kemarin itu kan ada di grup, siapa yang mau menitipkan untuk mewakafkan Al-Quran. Kenapa Abah memberikan arahan seperti itu? Karena Al-Qurannya itu ya Al-Quran yang memang khusus. Terkadang kalau orang awam itu tidak tahu mana yang sekiranya bisa diterima di Masjidil Haram, ya. Nah, sedangkan kalau tim Abah itu sudah tahu, ya, kriteria Al-Qurannya seperti apa, cap kerajaannya seperti apa, yang dipalsukan juga sudah tahu. Ya. Karena tempo hari pernah Abah itu tahun 2023 insya Allah, ya. Jadi ada pakai kursi roda, subuh-subuh gelap-gelap, kemudian dia menawarkan Al-Quran untuk disodakohkan, ada capnya juga sama. Tapi pada saat ada petugas dia kabur. Dengan begitu, apakah itu keasliannya bisa dipertanggungjawabkan? Nah, jadi dalam hal ini, ya, insya Allah kalau melalui tim Abah itu diseleksi, ya, jadi Al-Qurannya itu betul-betul memang yang bisa diterima di Masjidil Haram. Itu seperti itu, ya.
Nah, untuk biayanya kembali saya mengingatkan satu Al-Quran itu biayanya 200.000. Tapi kalau untuk titip badal umroh, kalau di bulan-bulan biasa seperti ini, bukan bulan Ramadan, itu biayanya insya Allah 2 juta. Tapi kalau untuk bulan Ramadan, barangkali nanti sebentar lagi kan bulan Ramadan, Bapak Ibu punya rezeki umpamanya ingat sama orang tua, ingin membadal umrohkan di bulan Ramadan, itu juga Abah siap menerima titipan Bapak Ibu. Itu ya, seperti itu. Itu mengenai badal umroh ya. Nah, dalam hal ini untuk badal umroh, prakteknya itu adalah nanti pada saat Bapak Ibu akan city tour, ya, maka nanti insya Allah kalau tidak Abah yang mutawifnya akan memberikan arahan-arahan, yaitu diantaranya bagi laki-laki diusahakan membawa kain ihram. Itu yang pertama, pada saat mau jalan-jalan. Ada juga yang nggak mau ribet, langsung dipakai dari hotelnya. Jadi pada saat jalan-jalannya kemana Abah? Ke Padang Arafah, kemudian ke Jabal Rohmah. Nanti insya Allah mudah-mudahan Abahnya sehat. Bapak Ibu yang barangkali ingin sekali ya, menaiki yang namanya tangga Jabal Rohmah, seperti apa sih yang namanya Bukit Jabal Rohmah, insya Allah nanti Abah ajak ke sana, ya. Hanya saja diusahakan jangan mengikuti adat-adat jahiliyah. Di antaranya, ya, menyimpan foto-foto, ya, anak-anaknya barangkali supaya bisa pergi haji, umpamanya bisa umroh, atau barangkali supaya mendapatkan jodoh, ya, dengan cara menulis surat, dimasuk-masukkan ke batu-batu dan sebagainya. Nah, itu ya, Abah tidak sarankan, ya, karena akan membuat hancurnya amalan, ya. Nah, itu ya. Kemudian untuk prakteknya setelah jalan-jalan kita nanti akan mampir ke Masjid Ji'rona, ya. Di situ ya, sholat 2 rakaat, kemudian rombongan naik ke bis, kemudian dari situ kembali ke hotel. Nah, pada saat di hotel ingat dalam keadaan berihram. Walaupun badal umroh, larangan-larangannya sama karena sedang berihram. Kemarin kan Abah jelaskan mengenai larangan-larangan orang yang berihram untuk umroh. Nah, adapun orang yang badal umroh juga sama, larangannya sama, ya. Nanti insya Allah Abah ingatkan ya, agar supaya bisa menjauhi larangan-larangan badal umrohnya. Nah, pelaksanaannya bagaimana? Nanti insya Allah dibimbing sama Mas Mutawifnya. Nah, nanti beliau di depan, jam berapa nanti, umpamanya setelah maghrib atau sore dan lain sebagainya, nanti beliau yang di depan, kemudian Abah nanti mengiringi dari belakang. Itu ya, seperti itu insya Allah sampai selesai. Jadi melaksanakan tawaf 7 putaran, kemudian melaksanakan tadi sholat di belakang makom Ibrahim, minum air zam-zam, kemudian sa'i Safa Marwah, kemudian tahallul, sama ada tahallulnya. Ya, itu yang terakhirnya tahallul. Jadi badal umroh itu sama pelaksanaannya dengan umroh. Yang beda itu adalah ucapan dan niatnya. Jadi niatnya itu harus diniatkan, ya Allah, hari ini saya ingin membadal umrohkan orang tua saya, ya Allah. Ampunlah dosa-dosanya, ya Allah. Nah, kemudian mintalah kepada Allah semoga dimudahkan, dilancarkan. Hatinya itu supaya terlintas ada niatan karena Allah. Nah, kemudian barulah diucapkan. Apa ucapannya? Labbaik Allahumma umrotan an titik-titik. Nah, titik-titiknya itu silahkan disebutkan. Umpama nama bapaknya, namanya umpama Bapak Sarwoko umpamanya. Berarti ucapkan labbaik Allahumma umrotan an Bapak Sarwoko umpamanya. Boleh seperti itu. Atau sebut saja namanya An Sarwoko. Kalau tahu nama orang tuanya bin umpama bin Sahal umpamanya, boleh seperti itu, ya. Jadi silahkan dipraktekkan seperti itu. Nah, itu mengenai badal umroh. Baik, untuk badal umroh ini ada yang ingin ditanyakan apa tidak? Monggo silahkan, saya kasih waktu. Kalau ingin bertanya tekan gambar speaker yang warna merah. Kalau tidak ada berarti kita lanjutkan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu tawaf pertama, umroh pertama kan kita di botak, Bah.
Ya. Kalau sebelumnya hanya syarat aja, Bah, dipotong, terus dipotongnya setelah selesai tahun ini, Bah, boleh nggak, Bah? Ya, baik. Jadi jawabannya boleh. Jadi pada saat umroh yang awal, umpama niatnya ya, hanya dipotong saja, tidak dicukur gundul, ya boleh-boleh saja. Nanti pada saat badal umroh dicukur gundul boleh. Hanya saja Abah sarankan, ini saran, ya, kita mengutamakan pahala yang besar. Ya, pada saat seseorang itu melaksanakan ibadah umroh baru datang, ya, kemudian setelah selesai ya, tawaf sa'i, kemudian tahallul, Abah sarankan lebih baiknya langsung dicukur gundul. Kenapa? Karena orang yang cukur gundul itu akan mendapatkan doa dari Nabi, doa pengampunan dari Nabi. Sampai ada sahabat itu menanyakan bagaimana kalau cukur pendek sampai 3 kali. Akhirnya Nabi, ya yang cukur pendek juga didoakan. Berarti yang afdol itu adalah dicukur botak. Kenapa Abah sarankan pada saat yang pertama supaya bisa cukur botak? Karena besoknya belum tentu Bapak Ibu bisa badal umroh. Kalau Allah tidak menghendaki tiba-tiba sakit atau barangkali terjadi sesuatu, jadi apa yang Abah sarankan ini, masalah ibadah ini, kalau di situ ada kesempatan, lakukan. Gampang mikirnya yang belakang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, pada saat seseorang itu sudah botak, bagaimana Abah? Kan udah botak, tidak ada rambutnya. Nah, jadi sudah Abah kaji, pada saat seseorang itu ingin ya, mencukur kembali padahal sudah botak, ya, yaitu dengan cara syarat saja. Ya, pakai kerokan kumis boleh, ya, bismillah, biasanya bunyi, karena biasanya itu kan badal umroh itu 2 hari setelah umroh. Nah, Abah itu biasa dipakai cukuran itu bunyi kerak itu rambut kecil-kecil, kemudian yang sebelah kiri, kemudian yang kanan. Umpamanya, Abah bagaimana saya di qadar Allah, pala saya ini botak dari asalnya, ya, dari sananya udah kan ada botak itu botak karena dipotong rambutnya, digundul, tapi ada juga kinclong betul-betul memang kinclong. Nah itu bagaimana? Nah itu tetap dia pada saat tahallulnya itu dia menggugurkan ya, kewajiban dia untuk tahallul, yaitu dengan cara syarat pegang saja umpamanya pisaunya langsung ke kanan. Sekali, 2 kali, 3 kali, niatkan itu tahallul. Seperti itu. Memang itu, nah, tuntunannya seperti itu, ya. Jadi tetap tahallul rambut, kepala, bukan rambut yang lain. Karena ada orang, Abah saya ini tidak punya rambut pelontos, licin, akhirnya saya potong aja rambut yang lain. Tidak ada tuntunannya, ya. Jadi tetap sebagai syarat saja, silahkan, ya, seolah-olah sedang motong rambut. Kalau memang kodarnya memang rambutnya pelontos. Nah kemudian jangan heran Bapak Ibu, barangkali nanti pada saat melaksanakan haji, melaksanakan besok umroh, kenapa kok tukang potong rambut itu umumnya pakai pisau? Kan ada kan pisau loh, seret. Memang sunahnya seperti itu. Pakai pisau itu maksudnya pisau cukur yang zaman dulu. Karena modelnya itu, ya, yang dimaksud hadis Nabi itu adalah bukan cukur bersih, tapi memang digundul. Kalau gundul itu benar-benar kayak batok kelapa. Sampai betul-betul licin, ya. Jadi nanti untuk laki-laki kalau yang namanya cukur gundul itu sudah umum menggunakan pisau cukur, walaupun ada dia punya alat yang namanya yang zaman sekarang, tapi sunahnya itu pisau cukur yang memang untuk menggunduli, gitu ya. Kadang-kadang sampai sedikit berdarah-darah, ya memang jangan menggerutu ya. Rata-rata umumnya berdarah. Kenapa? Ya, sudah, ini pengorbanan kita, ya, jadikan pahala karena kita taat Allah, taat Rasul.